BTTH Chapter 1003 dengan judul Muking Luan. Xiaoyan membawa Nalanyan Ran dan berjalan menuju depan peron. Pada saat ini, Tang Ying juga secara kebetulan keluar dari kerumunan. Tatapannya melirik Feng King Er di ujung tangga batu sebelum menoleh ke Jinsi. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Murid Pavilion 10.000 pedang Tang Ying menyapa tetua Jinsi." Jinsi sedikit menganggukkan kepalanya. Tatapannya menyapu Tang Ying. Aura pedang pihak lain menyebabkan dia sedikit menganggukkan kepalanya. Keempat pavilion ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Murid-murid yang mereka didik semuanya adalah orang-orang dengan kemampuan hebat. Dengan metode sempurna untuk menghasilkan darah baru. Tidak mengherankan jika mereka bisa mendapatkan posisi seperti itu di dataran tengah. Tang Ying menampar pedang besar berwarna biru di punggungnya setelah memberi salam. Itu mengeluarkan suara dentang saat terbang secara otomatis. Akhirnya, pedang itu digantung di depan Tang Ying. Aura pedang yang tajam meresap, menyebabkan banyak orang merasa merinding. Pada saat yang sama, jari-jari kaki Tang Ying menekan tanah dan tubuhnya dengan lembut mendarat di atas pedang. Kilatan terkejut melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat ke arah Tang Ying yang berdiri di atas pedangnya. Dengan penglihatannya, Xiaoyan secara alami dapat menemukan energi yang keluar dari jari tangan dan kaki Tang Ying. Energi ini melekat pada pedang, memberikan pedang besar energi untuk melayang di udara. Ini adalah teknik pedang kerajaan dari Pavilion 10.000 pedang. Dikabarkan bahwa jika seseorang mempraktikkannya hingga tingkat tertinggi, ia akan mampu mengendalikan pedang dengan hati dan juga bergerak dengan pedang. Kecepatan terbang seseorang juga akan sangat cepat. Ini dapat dianggap sebagai teknik unik dari Pavilion 10.000 pedang. Nalanyan Ran dengan lembut menjelaskan kepada Xiaoyan. Dia telah memperoleh sedikit pemahaman tentang faksi-faksi besar ini selama beberapa tahun dia berada di dataran tengah. Ini memang sangat misterius, Xiaoyan mengangguk. Jumlah ahlinya memang sama banyaknya dengan awan di dataran tengah. Sangat jarang melihat Dou skill yang misterius di tempat lain. Tubuh Tang Ying perlahan bangkit saat Xiaoyan dan Nalanyan sedang berbicara. Ketika dia berada di sekitar 30 hingga 40 kaki dari tanah, dia perlahan-lahan berhenti. Tatapannya menatap tajam ke arah tikus penelan emas yang padat di kedua sisi tangga batu dan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia mengayunkan jubahnya dan pedang panjang di bawah kakinya mengeluarkan suara ci dan melesat ke depan seperti meteorit. Tubuhnya menjelma menjadi sosok pedang biru yang bergegas menuju puncak gunung. Pekik, pekikan, dan pekikan, sosok pedang itu baru saja menyerbu ke area tangga batu ketika suara memekakkan telinga yang datang dari segala arah ditransmisikan ke arahnya. Di bawah serangan gelombang sonik semacam ini, bahkan jiwa seseorang akan gemetar hebat. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan bertahan yang kuat, kemungkinan besar jiwanya akan menderita luka yang cukup serius. Namun, ekspresi Tang Ying masih tetap dingin menghadapi serangan gelombang sonik yang kuat. Aura pedang tajam keluar dari tubuhnya, tampak seperti teratai pedang berwarna biru yang membungkus seluruh tubuhnya. Gelombang sonik membentuk riak yang kuat ketika bertabrakan dengannya. Namun, hal ini tidak menghentikan Tang Ying. Di depan mata banyak orang di peron yang iri, Tang Ying dengan paksa menerobos banyak gelombang sonik dalam waktu kurang dari 3 menit. Dengan sekejap tubuhnya, dia menyerbu ke puncak gunung dan perlahan mendarat di atasnya. Napasnya sedikit tergesa-gesa, tapi matanya mengandung kegembiraan yang langka. Meskipun hanya waktu singkat yang telah berlalu sebelumnya, bahaya yang ditimbulkannya tidak lain adalah pertarungan besar antara para ahli di level yang sama. Kesuksesan, Jinsi mengangguk sedikit dan mengumumkan setelah melihat Tang Ying berhasil mencapai puncak gunung. Berikutnya, sesosok kuning segera keluar setelah mendengar ini. Akhirnya, dia keluar dari kerumunan di depan Xiaoyan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Jinsi dan berkata, "Wang Chen dari Pavilion Mata Air Kuning." Wang Chen tiba-tiba menoleh setelah mengatakan ini. Dia menatap Xiaoyan yang berada tidak jauh di belakang dan senyum dingin muncul di wajahnya. Xiaoyan sepenuhnya mengabaikan ini. Senyum tipis masih terlihat di wajahnya. Wang Chen tidak menunda-nunda. Dia dengan cepat membalikkan tubuhnya dan tatapannya tertuju pada dua orang di puncak gunung. Sambil tertawa, Douki yang seperti tinta hitam pekat dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia membungkusnya seperti bola hitam.
Kakinya menginjak tanah dan bola hitam menggunakan metode paling brutal untuk berlari ke depan dengan suara ci. Serangan gelombang sonik sekali lagi melonjak ketika Wang Chen memasuki area sekitar tangga batu. Namun, Wang Chen mengandalkan dokinya yang kuat untuk menahan gelombang sonik dengan kuat. Langkah kakinya tampak seolah-olah sedang terbang saat ia menempuh jarak lebih dari 100 kaki. Dalam sekejap, dia sudah dekat dengan puncak gunung. Cukup banyak orang yang berseru ketika mereka melihat orang ini memilih untuk menggunakan metode seperti itu. Mereka segera menghela nafas pelan. Dauki orang ini memang luas dan kuat. Dia mampu mengisi daya dengan paksa melalui susunan suara ini. Meskipun mungkin tampak agak kikuk, ini masih merupakan metode yang layak. Haha, bola hitam pekat sekali lagi melesat maju. Akhirnya, ia melayang di udara dan mendarat di puncak gunung sambil tertawa terbahak-bahak. Kesuksesan. Sudut mulut Jinsi juga terangkat saat dia berbicara ketika pandangannya menyapu puncak gunung. Douki orang ini jelas jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan ahli biasa di puncak kelas Dou Huang. Selain itu adalah afinitas kegelapan yang langka, Douki. Kalau tidak, bahkan jika dia bisa dengan paksa menerobos susunan suara, dia pasti akan menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Namun, dari penampilannya, sepertinya dia menjalani masa-masa yang mudah. Paviliun mata air kuning ini memang layak menjadi salah satu dari 4 paviliun. Berikutnya, Xiaoyan tidak muncul dengan cemas setelah mendengar suara yang keluar dari mulut Jinsi. Tatapannya berbalik dan melihat seorang wanita muda berpakaian hijau perlahan berjalan mendekat. Tentu saja, dia adalah Mu Qingluan dari Paviliun Bintang Jatuh. Paviliun Bintang Jatuh, Mu Qingluan menyapa tetua Jinsi. Wanita muda itu berdiri dengan cantik dan berbicara kepada Jinsi sambil tersenyum manis. Wajahnya menunjukkan ekspresi lucu. Wajah Jinsi yang acuh tak acuh akhirnya menunjukkan senyuman ketika matanya berhenti pada Mu Qingluan. Dia menganggukkan kepalanya dan perlahan berkata, "Lidah Nona Qingluan benar-benar menjadi semakin manis. Saat itu, klanmu memintamu menjadi murid Feng Zunzi. Dari kelihatannya sekarang, nampaknya itu adalah keputusan yang cukup bagus." Feng Zunzi, Xiaoyan yang secara acak mengalihkan pandangannya ke peron, tiba-tiba menghentikan matanya saat ini. Setelah itu, dia perlahan memutar kepalanya dengan agak kaku. Tatapannya tidak percaya saat menatap Mu Qingluan. Dia sebenarnya adalah murid Feng Zunzi. Xiaoyan berniat mencari teman baik Yao Lao, Feng Zunzi, saat dia menuju dataran tengah. Namun, selama ini dia belum banyak mendengar kabar. Sekarang, dia tiba-tiba bisa mendapatkan informasi mengenai Feng Zunzi di tempat ini. Mu Qingluan ini adalah anggota Paviliun Bintang Jatuh. Jika Feng Zunzi adalah gurunya, maka Feng Zunzi kemungkinan besar adalah seseorang dari Paviliun Bintang Jatuh. Pikiran ini dengan cepat berputar di sekitar hati Xiaoyan. Kegembiraan liar juga muncul di wajahnya. Dia akhirnya bisa mendapatkan berita tentang Feng Zunzi. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao, dia akan bisa mendapatkan bantuan besar dan tidak lagi sendirian. Sementara pemikiran ini masih melekat di hati Xiaoyan, kaki Mu Qingluan telah melangkah ke tangga batu. Setelah itu, dia terus naik ke ujung tangga batu. Ketika gelombang sonik melonjak dari segala arah, dengungan lembut burung terdengar dari mulut kecil Mu Qingluan. Di bawah dengungan lembut ini, gelombang sonik yang melonjak sepertinya telah bertemu dengan musuh dan dengan cepat menyebar. Dalam sekejap, nada dalam seluruh rangkaian suara menjadi kacau. Selama kekacauan ini, Mu Qingluan memanjat dengan santai. Sekitar 10 menit kemudian, dia naik ke puncak gunung. Sepertinya dialah orang yang memiliki waktu paling mudah. Gelombang sonik yang dapat melukai jiwa seseorang sepertinya sama sekali tidak berguna untuk melawannya. Cukup banyak orang yang tercengang saat melihat Mu Qingluan mendaki gunung dengan begitu mudah. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang benar-benar dapat melewati susunan suara ini dengan cara yang begitu santai, sehingga tidak menghabiskan tenaga apapun. Kesuksesan. Berikutnya, Jinsi menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika dia melihat Mu Qingluan dengan mudah mencapai puncak gunung. Dia lupa bahwa serangan gelombang sonik yang dilakukan tikus penelan emas tidak banyak berpengaruh pada Mu Qingluan. Kali ini, dia berhasil mendapatkan keuntungan besar. Xiaoyan juga tertegun selama beberapa saat karena Mu Qingluan dengan mudah melewati pos pemeriksaan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tertawa getir. Matanya menyapu sekelilingnya saat ini.
Masih ada sekitar 10 orang termasuk Xiaoyan dan Nalan Yanran yang belum menerima tantangan menyusul kesuksesan Feng Qing'er, dan 3 orang lainnya. Hanya tersisa 4 tempat. Xiaoyan menghela napas dengan lembut setelah melihat tidak ada seorang pun yang melangkah maju. Dia menoleh, mengangkat dagunya ke arah Nalan Yanran, dan melangkah ke depan tatapan semua orang. Di belakangnya, Nalan Yanran ragu sejenak sebelum mengikuti. Semua tatapan yang hadir dengan cepat berkumpul pada Xiaoyan dan Nalan Yanran. Keempat orang di puncak gunung juga melemparkan pandangan mereka ke bawah dengan perasaan berbeda. Seseorang mungkin akan mengidentifikasi kekuatan Xiaoyan melalui susunan suara ini. Xiaoyan Junior, ini menyapa tetua Jinsi. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan hormat. Xiaoyan, mata Jinsi sedikit menyipit saat mendengar nama ini. Dia memang pernah mendengar tentang pemuda yang bahkan Fei Tian tidak dapat tangkap. Tidak disangka bahkan dia datang ke tempat ini. Suara susunan akan menguat seiring bertambahnya jumlah orang. Apakah Anda yakin ingin mengajak orang lain? Mata Jinsi menatap Nalan Yanran dan berkata, dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kekuatannya tidak cukup untuk melewati susunan suara ini. Sebelum Xiaoyan dapat menjawab, Nalan Yanran di belakangnya mulai berbisik dengan ragu. Mengapa kamu tidak naik sendiri? Membawaku bersama terlalu membebani. Ikuti saja aku. Perlakukan itu sebagai hadiah untuknya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan perlahan berjalan menuju tangga batu. Hadiah untuk guru ya? Nalan Yanran menatap punggung Xiaoyan. Dia dengan lembut menggigit bibir merahnya saat ejekan diri muncul di matanya. Dia segera menghela nafas, mengangkat kakinya dan mengikuti. Di bawah tatapan semua orang, Xiaoyan dan Nalan Yanran perlahan berhenti di depan tangga batu. Cukup banyak mata orang yang menampakkan rasa penasaran. Banyak orang yang benar-benar ingin tahu apakah orang yang membuat keributan baru-baru ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan reputasinya. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara di depan semua orang. Dia melangkah maju dan dengan lembut mendarat di tangga batu.